Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Rahmat Ababil. Luar biasa. Jadi kita akan live tanggal 14 Agustus di Juar Cafe. Juar Cafe. Beli tiketnya bisa di link Di bawah ini. Posternya udah bisa muncul belum? Mana posternya? Yon? Malah ke gua. Nah, Nih. itu di bio Instagram saya ada linknya. Iya. Tinggal diklik. Di bio gue juga ada. Bio Hoi ada nggak? Ada, tinggal diklik di WhatsApp. Bilang aja, mau beli jing gitu, langsung WhatsAppnya. Bisa streaming. Bisa, ada 2 pilihan. Bisa streaming dan bisa datang langsung. Iya. Yang datang langsung terbatas banget. Pokoknya bisa langsung ketemu nelayan di situ. Nelayan di situ. Semua kru Hoi akan ada. Akan ada. Dress code-nya Batik batik. atau baju resmi lah. Formal. Formal garis miring batik. Batik. Yang streaming juga nonton pakai batik. Iya, karena nanti kan zoom-nya akan kelihatan Akan muka-mukanya. Iya. Itu ya. Cepetan belinya. Iya, dibeli ya. Luar biasa. Gue udah 3 kali berarti kesini ya? Iya. 3 kali gue. Rumah lama, Rumah baru, rumah sini, rumah sini, 11 bulan yang lalu tapi. sama 11 bulan yang lalu. Ngeliat di YouTube Studio ya. Iya, barusan gue lihat tuh. Ngeliat jatuh di YouTube Studio. Bukan di Google Calendar. Iya. Terakhir lo di YouTube lo bikin klarifikasi. Klarifikasi karena ini 3 bulan kagak ngupload. Terus sama mau ngasih tahu kalau gue mau comeback di dunia stand up. Anjay komen. Anjay comeback. Sebenarnya stand up lagi aja sih. Iya. Comeback aja biar kayak Hollywood. Ya, kalau 3 bulan gak ngapa-ngapain itu, gak ngupload kenapa? Nulis materi, Cing. Ah, masa ya gara-gara lo nulis materi Nulis doang, materi. terus jadi nggak ngapa-ngapain? Ngapa-ngapain. Iya. Cuman nggak ini aja, menghilang aja dari sosial media selama 3 bulan. Karena emang mengganggu kalau lo Enggak. aktif di sosial media. Bukan ngeganggu, pengen sok-sok ini aja, misterius aja. kan banyak yang DM tuh, ya kan? Bang, kemana aja bang, nyusul Viko, anjing gitu, kayak gitu. Maksudnya? Tapi iya, lo? Enggak dong, masa nyusul dong, dari mana saya? Gituan. Iya. Emang lo pakai duit nyusulnya yang enggak kali? Bukan nyusul ke penjaranya. Jadi narapidana bukan nyusulin. Kalau jengukin oke. Ini nyusul jadi di rumah sakit ketergantungan obat. Iya. Bahaya. Jadi 3 bulan lo menghilang? Menghilang. Biar dicariin sih. Iya. Gua pikir banyak yang nyariin, enggak banyak. Iya. Enggak banyak ternyata. Jadi pertunjukan lo ini memang lo udah rencanakan 3 bulan yang lalu? Udah direncanakan sebenarnya 2 tahun, Cing, direncanainnya, Cing. 2 tahun rencana nulisnya, ya kan, nulis tentang corona ini, ya kan. Dari 2 tahun itu, gua dapat materi 3 jam. Buset. Yang lucu 10 menit, Cing. Anjir. Gimana Gua juga tuh bisa coba? kayaknya. Gimana tuh coba? Gua juga Gua nulis bisa. materi dapat 3 jam, yang lucu 10 menit. Stres gua. Iya. Soalnya kan gua udah lama banget nggak stand up. Selama corona tuh gua stand up ini dong virtual kan. Yang kalau jaringannya buffering, ketawanya delay. Delay, ya. kan. Nah, dari situ gua nggak bisa naker tuh. Ini gua lucunya di mana ya gitu. Selama 2 tahun itu gua nulis materi, ya itu gua pas open mic di komunitas, yang lucu cuma itu doang 10 menit. Makanya gue panik itu. Waduh, bahaya banget nih. Gue nih udah kehilangan sensibilitas komedi nih. Ibarat pemain bola nih, gue udah keram otot ini gue nih. Udah nggak ini lagi. Akhirnya gue selama 3 bulan itu gue untuk fokuskan diri, dedikasi untuk stand up. Open mic juga? Open mic. Terus nulis materi, gue nonton lagi materi gue, nonton komik-komik lain, komik-komik luar. Gue tonton lagi biar gue punya referensi, soalnya agak Anjay, susah. komik luar juga lo tonton? Iya, walaupun emang gak nyambung kan. Ini kan mereka kan ini kan bebas banget kan. Kalau di kita kan banyak yang terbatas lah di kita lah. Gue ngeliat delivery-nya aja. Delivery penyampaiannya. Tapi lo udah kena corona akhirnya? Lo bilang kan lo keluarga lo nggak ada yang kena. To be honest, Iya. sampai detik ini 0 kasus di keluarga gue sih. Udah pernah ada yang neliti nih keluarga lu? Enggak, belum ada. Kayaknya jarang dah. Nggak ada. Keluarga gue yang nakes nggak ada. Ada yang kemarin kena jantung. Waduh.
langsung serem banget. Nggak ada yang kena sampai sekarang. Keluarga inti nih. Keluarga inti sama keluarga yang dekat inti ya. Maksudnya om Om-om yang nakes gitu. Semua keluarga yang kan keluarga banyak gue yang dokter kan. Itu nggak ada yang kena sih. Belum ada yang ngasih tahu di grup keluarga. Gue dikasih tahu sama bokap gue karena gue udah keluar kan dari grup keluarga. Habisnya dikeluarin. Enggak, keluar aja. Karena Isinya cuma ini, Cing. Isinya cuma nasihat. bukan. Apaan? Isinya Buah mengkudu. isinya stiker-stiker itu doang. Stiker-stiker Maaf bercandi gitu. Iya. Iya, kayak gitu-gitu. Terus juga yang om-om gitu kan suka hitungannya kalau anak sekarang mah toksik kali ya. Kenapa tuh? Subuh-subuh nyebar ini doa yang dipakai buat setelah sholat subuh. Siangnya nanyain video Pina Garut coba. Ya, maksudnya ini orang yang sama loh, yang nyebar tentang doa-doa subuh sama minta video Pina Garut. Ya gua kasih, ya kan? Yang mana? Iya, maksudnya itu gue ganggu banget sih grup keluarga itu, makanya gue keluar dari grup keluarga. Jadi Keluarga inti ada nggak? nggak ada grup keluarga inti. Oh. Nggak ada, soalnya nanti bakalan ngerepotin. Kalau grup keluarga inti, soalnya di gue kan apa-apa yang gue storyin dia mau. Ya kan, gue storyin burger mau makan burger. Gue storyin ke Sentul, dia mau ke Sentul. Gue story pacar gue mau punya pacar. Mau pacaran sama pacar lo juga? Enggak dong, bukan sama pacar gue dong. Maksudnya jadi pengenan gitu anaknya, kalau misalnya gue ngapa-ngapain pengenan. Nanti pasti bakalan di grup. Nanti kalau misalnya satu pengen, semuanya pengen. Nah ribet di lo. Iya, makanya gak gue bikin Kan ada grup uang keluarga. warisan gede. Uang warisan cuma bisa kebeli HP Xiaomi, Cing. 5 juta beli apa flagship 5 juta coba. Iya, sama orang Eravan juga diketawain gua. Lu ke Pestor lu jangan di sini gitu. Pasti. Iya. Jadi 3 bulan berarti hanya untuk konsentrasi di show ini. Iya, show karena gua ngerasa gua kehilangan skill gua dalam berkomedi sih. Iya. Kalau gua ngerasa banget itu karena semua premis itu cuman dapat itu doang, weh doang. Enggak ketawa. Bukan ketawa. Weh. Jadi weh. LPW. Iya. Lock per way. Norway. Lock per way doang dapetnya. Wah, gue panik banget. Gue belajar sama siapa gitu kan? Maksudnya komunitas juga saat itu juga masih belum ini banget kan? Belum hidup lagi. Aktif banget gitu. Akhirnya gue belajar sendiri, gue emang ngurung diri benar-benar 3 bulan. Tapi offer ngambil. Cuman emang kalau untuk ke media, collab gitu-gitu gue kagak ngambil. Sampai YouTube juga lo berhenti. YouTube juga berhenti. Emang hilang aja. Dan orang-orang pada nanyain, kebanyakan sih rata-rata nuduhnya narkoba, sakit, sama meninggal. Itu jahat banget sih meninggal sih. Itu di antara 3 itu yang bener yang mana? Meninggal. Meninggal idenya meninggal. Kreativitasnya meninggal. Kan TikTok semuanya bingung gua mau bikin konten apa di sosmed itu. Iya. Tapi lo harus ingat kata guru STM lo dong. Itu lagi. Ya, kata guru STM gua. Kekurangan adalah kelebihan yang belum ditemukan kegunaan. Itu lo, gue di sini ada beberapa orang loh yang ngomong kayak begitu dan semuanya tidak merasa mendengar dari lo. Oh iya. Setelah gue bilangin itu dari gurunya Rahmat, gue bilang gitu. Kemarin terakhir Yono Bakri. Dia itu tertanam juga di ini dia. Karena kan dia banyak kekurangan kan. Terus dia bilang, kata siapa ya ini, kata pokoknya dia menyebutin nama bukan lo. Ya. Mengenai kekurangan adalah kelebihan. Itu mah umum kali, Cing. Itu mah kodiannya motivator. Tapi gue baru denger dari guru STM lo itu. Enggak, itu kodiannya motivator kayaknya. Kayaknya Stephen Hawking atau siapa gitu. Stephen Hawking bukan motivator. Yang pertama kali ngomong. Iya. Ya itu gokil. Kekurangan adalah kelebihan yang belum ditemukan kegunaannya. Iya. Dan nggak bakal ditemukan juga. Ya juga sih. Kok kekurangan jadi kelebihan? Enggak, maksudnya mungkin kayak orang kan
ini bukan dark ya, orang nggak punya tangan kan bisa ngelukis pakai kaki. Iya. Jadi punya kelebihan. Orang jelek jadi punya strategi buat ngelawan. Gitu yang dimaksud. Kayak Yono juga gitu. Awalnya dia merasa kekurangannya adalah di giginya. Nah sekarang dia bisa menggunakan kekurangan itu buat jualan. Iya. Gitu. Jadi itu bukti nyata dari itu. Makanya orang-orang jelek sih biasanya sih yang mengamini quotes itu. Orang-orang jelek. Sama orang-orang yang humoris kan biasanya. Iya. Kan banyak yang bilang cowok humoris tuh. Iya. Oke, ininya lihat posternya coba. Dah, kita lihat posternya. Udah disiapin itu. COVID-19 Pro Max. Live loh. Anjay. Lu udah siap banget Cing bikin catur live gini. Iya udah iyalah. Profesional gini. Profesional gila gue ini. Profesional gini. Ini kalau nggak salah orang Indonesia yang resign ya. udah pinter banget tuh. Wah, tapi openernya siapa tuh? Rais Marasabesi. Marasabesi itu Ridwan Remin. Ridwan Budiman. Oh, Ridwan Budiman, ya. Ini Ridwan yang bonafit sama yang tidak bonafit, yang tidak bonafit. Iya. Loh, kok cuma 2? Oh, ini ada lagi sampingnya Oza. MC, Rais sama Ridwan. MC. Openernya Oza Rangkuti, Ate sama Rio. Anjay. Terus ngeri-ngeri banget. Ngeri-ngeri banget itu loh. Ngeri banget tuh. Iya. Oza lagi naik-naiknya lagi nih Oza. Yang di bulan itu dia tiap minggu bakalan perform. Si Oza? Iya, abis dari acara gue, dia ke Festival Bloom. Terus abis itu jadi openernya Pras, terus jadi opener siapa. Tiap minggu dia tuh kayaknya jadi di opener. bulan Agustus tuh. Spesialis opener kali dia? Jangan dong. Iya, jangan. Spesialis opener. Awalnya opener. Iya, awalnya. Tapi lama-lama kan opener terus. Jadi terbiasa. Ini di Juar Cafe. Di Juar Cafe. Ada ininya gak? Ada batas maksimal gak? Itu tuh kayaknya maksimalnya tuh 200 dah. Maksimalnya 200. 200 penonton. 200 penonton maksimal banget kayaknya kalau dipepetin banget. Dan ini juga tiket-tiketnya kan kategorinya ada Alpha, ada Delta, Delta Plus, sama Omicron. Gue ngambil tema COVID sih ini. Karena emang Alpha, Delta, Omicron. Iya. Yang paling dekat? Yang paling dekat Omicron sama Delta Plus. Delta Plus. Delta Plus itu orang-orang yang pernah nonton stand up gua. Oh bukan, ini orang yang nggak kena COVID juga boleh nonton? Apa ini khusus untuk orang? Orangnya banyak. Sulit banget, harus ada tim forensik dong. Gue jadiin tim forensik dong. Jadi kalau mau beli lo harus ada bukti. Ini cuman ini doang, Cing. Cuman model ini doang. Oh, gue pikir model yang Omicron ya. Lo kalau mau nonton yang Omicron lo harus kena Omicron. Sekarang aja gue bikin di situ cacar monyet. Yang kena cacar monyet juga harus nonton. Yang kena penyakit jantung biar pada nonton semua. Iya. Ini cuman apa? Nama tiket aja. Nama tiketnya aja. Iya. Nah, lo ngomongin COVID, tapi lo belum pernah kena COVID. Itu dia. Apanya yang lo mau omongin? Itu dia. Yang pertama keresahan gue kenapa gue nggak kena COVID gitu. Padahal gue nggak anti Cina. Gue nggak anti Cina, tapi gue nggak terpapar gitu. Gue nggak anti, gue berteman sama teman-teman gue yang Cina. Di rumah gue banyak produk Cina juga yang gue pakai. Tapi gue nggak pernah kena. Jadi gue ngomongin soal kenapa gue nggak bisa kena gitu. Maksudnya gue sampai. Menurut lo? Iya, menurut gua, menurut pandangan gua, kenapa gua nggak pernah kena? Karena kayaknya gua tuh Cina murtad. Lo emang Cina? Gua Cina, gua bang. Apanya? Matanya doang. Iya sih, mata sih sipit-sipit, tapi bukan Cina sih sebenarnya sih, lebih ke Jepang. Tai. Lebih ke Jepang apa? Soalnya kakek gua itu buyutnya, bapaknya kakek gua, itu adalah tentara Jepang yang ditinggal sama kolonel-kolonelnya. Jepang waktu dibom, Bang, prajuritnya kan ditinggal. Iya. Iya, jadi buyut gua itu nikah sama pribumi, makanya pada sipit. Jepang lo? Iya, Jepang. Jadi bapaknya kakek lo Jepang? Iya, orang Jepang. Kawin sama pribumi. Kok lo punya warisan di sono? Di Cianjur? Cikoleang. Iya. Kan itu kan awal-awal kemerdekaan kan tanah kosong semua. Kan gue cerita waktu itu. Iya. Kalau misalnya kita ngebabat rumput, tanah punya dia. Ya itu warisannya dari situ. Dari kakek Jepang lo ini?
dari kakek, bukan dong. Bukan kakek Sugiono dong. Nama asli bukan Sugiono lagi juga itu. Iya, bukan ya, Pak. Siapa kalau nggak salah? Sugiani kalau nggak salah. Sugiono Bakri. Wah. Waduh. Iya. Jadi itu warisan tuh di situ dari karena orang pertama yang tinggal di situ. Cikoleang. Jadi memang secara tampilan fisik lo ada sipit-sipit, tetapi ini sipit Jepang. Sipit Jepang ini bukan sipit Cina. Bukan sipit Cina. Bedanya di mana sipit Jepang? Kalau sipit Cina ini lempar. Enggak, udah kita ngomongnya siapa tahu nemu lucu. Oh iya, ngomongnya dulu. Kalau sipit Cina itu, Bang, sipit-sipit kamera Xiaomi. Oke. Kalau sipitnya Jepang, sipit-sipit kamera Samsung Korea dong. Samsung Korea ya? Oh iya, apa sih? HP Jepang? Honda. Bukan dong, itu mah motor. Nggak ada. Kenapa Jepang nggak ada ya? Iya, kok nggak ada HP ya Jepang ya? Motorola Amerika. Bukan Motorola Amerika. Ericsson Swedia, Siemens Swedia, Nokia Finlandia. Nokia Finlandia. Kok Jepang nggak punya ya? Jepang nggak punya ya? Nggak punya app. Nggak mungkin dia nggak bisa bikin kan? Nggak mungkin. Oh itu pembagiannya, Cing. Sony. Bukan, Sony inian Inggris. Soleh. Bukan, Soleh si Tayem. Sony udah punya Jepang masalahnya. Oh, Sony dibeli. Sony Orang Ericsson. Jepang mana namanya Sony? Tadinya Sony emang Jepang kali. Sony emang Jepang. Sony Jepang. Tapi namanya ini banget ya? Apa namanya? Sony Ericsson. Ericsson dibeli sama Sony. Oh. Ericsson dibeli sama Sony kalau nggak salah deh. Sony Jepang. Ada kan kamera? Sony Xperia. Kamera. Sony ada, Sony Xperia, Sony Tulung. Ini dari Jonggol. Minta Apa? tolong. Waduh, Sony wow dong. Aduh. Ya. Sony Wow. Aduh, gua dari tadi nahan ngomong Sony Wow. Ya. Jadi lo Jepang ya. Oke, kembali ke masalah pertunjukan ini. COVID-19 Pro Max. Apa itu Pro Max? Pro Max itu jadi kita ngebahas garis besar kan Pro Max kan adalah sebenarnya ini sindiran sih. Kayak kenapa COVID itu kayak HP gitu. Ada upgrade terus tiap tahun. Oke. Ya, ada selalu varian baru. Nah, makanya ini gua memberikan tanda kalau ini adalah varian terakhir dari COVID. Pro Max. Karena paling tinggi itu kalau 19 Pro Max. Kalau iPhone paling tinggi Pro Max. iPhone 13 Pro Max. Ya. Harusnya tadinya gue mikir COVID-19 Pro Max 258 GB. Cuma 256 dong. 256 nambah 2. ini apa namanya? Jadi lebih gede aja gitu ukurannya. Iya. Tapi kepanjangan. Kalau misalnya COVID-19 Pro Max 256 GB. Jadi COVID-19 Pro Max saja. Iya. Tapi nggak seluruhnya sih ngomongin COVID sih. Ngomongin hal-hal yang lagi diomongin aja sebenarnya, observasi aja. Iya. Dan lo merasa COVID ini adalah konspirasi? Kalau lo bilang ada idenya. Ini aman gak cicing ya? Hah? Diserang kan ya? Enggak. Enggak tahu deh. Gua udah tenang dong. Langsung digituin, langsung jiper gua. Enggak tahu. Nah, tapi banyak orang juga yang bilang ini konspirasi kan. Ada. Kalau gua sih kalau gue menurut gue ini dari alam. Dari alam. Enggak ada yang ngebuat. Cuman pas dari alam itu yang varian-varian barunya sama bisnis-bisnisnya, nah itu dibuat kalau kata gua. Justru yang awalnya itu enggak. Awalnya enggak. Soalnya kan sakitnya kan umum banget kan. Maksudnya enggak. Kalau Black Death kan dulu kuku hitam, mata hitam gitu kan. Emang orang Afrika, Cing. Maksudnya dulu tuh Black Death itu kelihatan banget. Ya. Penyakitnya apa gitu. Kalau COVID kan ini umum banget, kayak orang masuk angin. Jadi kayak semua orang bisa di-COVID-in gitu loh. Kalau gue mikirnya gitu. Dan kalau misalnya emang berasal dari kelelawar, kenapa nggak dari dulu? Kan kelelawar juga dari dulu kan emang udah dimakan. Mungkin mutasinya perlu waktu. Kayak yang akhirnya jadi ada bukan tahapan ya, jadi varian-varian baru karena pada dasarnya virus memang bermutasi. Jadi mungkin aja itu mutasi dari gue kena misalnya, di dalam gue itu bermutasi, terus gue nularin ke orang, nah udah beda lagi tuh ininya. Ya, cuman kalau gue lihat sih, ini dari orang umum aja ya, dari orang umum aja kayaknya
Bisnisnya ada sih. Iya sih, bisnisnya ada. Bisnisnya Iya. ada. Kan kasihan tuh yang pada udah bikin lab, Iya itu ya. yang udah ngebebasin tanah, udah dibikin rata, udah dibikin ininya, terus PCR sama antigen gak wajib, sepi lagi. Udah Iya, habis iya. berapa itu? Itu kemanain ya nanti? Iya. Buat tes apa nanti tuh? Mungkin karena itunya belum habis katanya. Oh jadi ngabisin Oh, stok, habisin stok. cuci gudang. Tapi nggak ada Bu Mami promo cuci gudang? Tapi turun udah. Harganya PCR. Harga PCR udah turun 2275. Nah iya, kan bisnis banget kan? Kayak HP kan kalau misalnya udah lama tuh harganya turun. Iya. Terus kalau gua nonton di YouTube konspirasi ya, itu ada decoy efeknya. Jadi decoy efek itu ada beberapa tipe yang dipilih, ada satu tipe yang nggak harus dipilih, kayak dari rapid, antigen sama PCR. Kan kayak kentang McD. Ada yang mini, reguler, sama yang large gitu kan. Jadi orang bakalan milih large karena itu yang paling banyak. Dan paling akurat kan PCR. Mereka soalnya pakai konsep ekonomi juga, Cing. Dulu awal-awal kita pakai rapid tuh yang ditusuk ya. Wah iya itu. Ingat nggak lo? Lo pernah nggak yang itu? Wah gue ngalamin, gue semua kayaknya dah. Di tes itu? Yang di tes itu? Negatif, non reaktif. Wah gue, ya itu zero kasus, zero case. Gue tuh nggak pernah. Tapi lo memang prokes? Enggak, prokes sih sebenarnya seadanya ya. Prokes karena syarat orang-orang, karena syarat orang-orang. Bukan sadar karena diri sendiri takut ketularan gitu. Sadar juga, cuman kayaknya nggak. Ini gua takutnya kayak si Indira, Cing. Kenapa? Kan si Indira kan gitu. Nggak pakai masker, makan aja gitu. Langsung ada hujatan. Gue tetap ada takut-takutnya, cuman gue prokesnya nggak seketat itu. Nggak seketat itu gue prokesnya. Kayak bahkan waktu zaman corona tuh gue syuting series. Waktu lagi kenceng-kencengnya tuh. Terus aman-aman aja. Hah? Tapi di syutingan lo ada yang kena nggak? Nggak ada yang kena. Nah, yang abis series tuh gue sinetron tuh. Ada yang kena. Arafa kena COVID nggak lama pas gue sakit tapi non reaktif. Arafa nggak lama corona dia sama si Fatin. Nah gue enggak. Makanya aneh gue. Ini selalu yang jadi pertanyaan gue. Nah itu tadi gue nggak ada pengalaman gue di Wisma Atlet. Jadi karena emang lo nggak ke atlet sih ininya ya? Iya. Nggak ke olahraga ya? Bukan. Nggak harus atlet juga kan di Wisma Atlet kan. Ada juga orang sakit. Nah jadi gue nggak ada pengalaman gue di Wisma Atlet. Jadi pengalaman di Wisma Atlet ya yang gue denger dari orang aja. Jadi kayak kurang, observasinya kayak kurang gitu. Yang tentang Wisma Atlet itu. Gue pernah kena sih tapi nggak ke Wisma Atlet juga. Di rumah. Iya kalau misalnya rumahnya gede mah bisa. Hah? Yang rumahnya gede kan yang punya kamar pisah-pisah. Kalau cuma segewok rumahnya, cuman makan di situ, kencing di situ. Iya juga ya. Itu yang dibawa keluar. Nah terus juga kenapa nggak ada yang meninggal di rumah gitu? Kenapa banyaknya meninggal di rumah sakit? Ternyata ada yang meninggal di rumah. Ada banyak juga. Banyak juga yang meninggal di rumah. Kayak kegodok lah ini apa namanya isu-isunya itu. Nah itu yang gua pertanyakan di show gua. Nah yang terakhir nih, varian terakhir apa sih yang B berapa gitu? Sampai B12. Bukan lah itu, B12 mah. Vitamin ya? B komplek itu. Ini B apa ya? Ada yang baru lagi, cuman nggak terlalu sekarang. Nah tapi maksudnya gue banyak punya kenalan yang kena ini nih sekarang. Cuman nggak sampai opname gitu kan? Ya ini di rumah juga. Ya karena dia punya rumah yang bisa isolasi sih. Iya, kemarin juga mantan gua kena tuh. Emang lu mantan udah nggak pacaran lagi? Udah enggak, Jing. Kenapa? Udah 2 tahun gua nggak pacaran. Karena lu nggak kena COVID. Apa urusannya nggak kena COVID nggak pacaran? Enggak. Emang nggak mau menyakiti diri sendiri dan orang lain aja. Emang kan lu tidak sehat, toxic relationship. Bukan, maksudnya sehingga lo merasa hubungan itu menyakiti diri lo. Enggak, bukan. Kan kalau misalnya punya pasangan kan kemungkinan kita sakit hatinya kan gede dan kemungkinan nyakitin orang kan gede. Karena? Ya pasti kan ada berantem-berantemnya, Cing. Pilih-pilih judul film. Gua aja pernah berdebat sama mantan gua, milih-milih judul film, sampai filmnya selesai semua. Nggak jadi? Nggak jadi jadinya. Akhirnya besok debatin yang sama. Akhirnya sampai turun layar itu Laskar Pelangi.
Hah, Laskar Pelangi? Waktu itu Laskar Pelangi. Oh. Udah zaman STM. Udah lama bener. Itu waktu zaman STM. Masa kayak gitu aja bisa berantem sih? Ya, kalau di hubungan kan, kalau hubungan lambang-lambang aja, Cing, pasti butuh yang namanya masalah. Iya. Ya kan karena hubungan asmara yang baik itu bukan hubungan asmara yang tidak bermasalah, tapi hubungan asmara yang bisa menyelesaikan masalah. Tetap ada situ dong biar dikuat. Allah. Hubungan asmara yang baik adalah bukan hubungan asmara yang tanpa masalah, tapi hubungan asmara yang baik adalah hubungan asmara yang bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau tanpa masalah itu pegadaian. Iya. Luar biasa nggak tuh? Masuk nih, Cing. Masuk nih. Built in nih. Pegadaian belum kan? Belum. Nah, nanti masuk. Setelah pegadaian notice lah ini. Udah dipromo. Iya, ada lagunya lagi tuh. Pegadaian. Perdamaian itu, Cing. Mohon maaf ya. Mohon maaf, perdamaian. Iya. Jadi lo belum... Tapi enak ya, pegadaian. Iya, pas ya, kayak. Pegadaian. Tuh, dikasih saran orang pegadaian. Buat jingle pegadaian. Iya. Udah ngasih ide, udah masukin built-in, gratis. Gratis Nggak lah. usah dinotis aja. Iya. Karena gue dulu waktu nikah juga sponsornya pegadaian. Serius. Jadi begitu selesai gue mas kawin gue pegadaian. Kenapa jadi mas kawin yang digadain? Kagak boleh atuh. Boleh dong. Oh, Kan gue boleh. nanya, yang penting istri lo rela. Oh, istri gua indah, Cing, bukan rela. Wah, bukan istrinya Rigen itu. Oh iya. Itu istrinya Rigen ya. Istrinya Enggak, Rigen dulu, dong, sama Pak. istrinya Ari. Oh iya, Ari sama-sama indah juga ya. Iya. Oh iya. Boleh kita, Oh boleh ya? boleh. Karena itu udah punya istri. Tapi kan Kalau kita yang gadein tanpa sepengetahuan istri ya nggak boleh. oh jadi harus persetujuan. berjuang. Kalau gue sih percaya valid lo, karena lu kan 12 tahun kan. Iya. Di Mama Dede. Mama Dede. Uji belajar banget tuh, 12 Iya. tahun tuh. Gua kalau ngeliat, gua ke supermarket tulisan Mama Lemon aja gue salah. Pokoknya ada hubungan mama-mama gue. Kenapa ngeliat baik clean saling dong? Kenapa begitu? Iya. Ini tinggal berapa hari lagi, Man? Ini tayang tanggal berapa? Man, 31 sih. masih ada 13 hari hari lagi. lagi. 13 hari lagi. Sejauh ini udah sold out yang presale. Yang presale udah sold yang presale. Yang presale udah sold Jadi out. kayaknya kemungkinannya ini tinggal, nggak tahu 13 hari itu kayaknya tinggal di saat itu ya, kayak mungkin tinggal 20-an lagi dah. Tinggal 20 orang tuh. Ada presale sampai kapan itu? Udah selesai presale-nya. Udah Sampai selesai. tanggal 24 doang presale. Sekarang udah normal nih. Udah normal, udah harga normal. Harganya 150, 175 sama 200. sama 200. Harga normalnya itu. Alpha, Delta, Omicron. Plus, sama Omicron. Lah, itu cuma 3. Kan ada 4 kategori. Iya, kan Delta ini harganya harga Delta, cuman dia deket sama Omicron. Delta Plus sama Ya, harganya. Delta Plus sama harganya kayak Delta. Cuman bedanya dia punya privilege, dia nonton di samping gua. Karena dia pernah nonton senap-senap gue yang sebelumnya. Callback, Paradox sama Beginning. Kan terakhir Beginning gua bikin Januari itu. Sama manajer. Tandanya apa? Kan semua di data. Oh, Jadi udah tinggal ada bilang ngasih tiketnya, bentuk tiketnya, namanya siapa, oh datanya bener nih berarti gitu. Lo masih punya data yang pernah Masih nonton lo? dari callback kayaknya naruh dah datanya gua. Makanya bisa tuh gua jual tuh. Iya. Ini IO-nya siapa? Ini IO-nya tiba-tiba project. Nah apa tuh? Dia memang cuman mengerjakan yang tiba-tiba aja. Iya, mengerjakan yang dadakan. Yang dadakan. Nggak coba kita bikin event gitu nggak? Oh, nggak bisa yang direncanakan gitu. Nggak bisa yang direncanakan gitu. Nggak bisa. Jadi tiba-tiba project aja. Iya, tiba-tiba project. Siapa tuh? Tadinya sat-sat project. Hampir sama lah, Iya, sat-sat gitu. sat-sat. Nah, ini tiba-tiba project itu ada IO dari Bogor itu yang ngerjain. Itu yang ngerjain juga training komedi. Kan sebelumnya gua bikin juga di Bogor tuh. Ngetes materi untuk di tanggal 13. Tapi karena open mic, kalau di komunitas itu kan kadang-kadang yang nonton dikit, kadang-kadang cuma komik doang. Akhirnya gua jualin aja tiket nonton open mic gua gitu. Tapi di Bogor. 60 waktu itu 60 penonton. Jadi selama lo bikin show ini rata-rata sold out? Show dari awal tuh, dari beginning mah nomor 3 ya? Iya nomor 3. Beginning sold itu kan rame itu mah. Iya. Paradox kayaknya nyisa 10 atau berapa gitu ya.
Kalau callback sold out waktu itu. Kalau Paradox waktu itu nyisa dah. Kalau nggak salah ya, nyisa apa sold out gitu. Coba nanti dah, coba kita hubungin langsung Bata. Wah, Ini Bata juga? Bukan Bata ini, ada beda lagi. Tiba-tiba project ini bukan Bata? Bukan Bata. Biasanya sama Hebel. Batako kan Bata Hebel. Aduh, kenapa jadi tukang bangunan? Iya. Tadi ngebahas HP, jadi kayak Abdel Gadget ini nih. Iya. David dong itu, iya. David pun Nurbianto. David Nurmantio. Itu Kapolri lu. Bukan dong. Nurmantio siapa? Nurmantio Kasat dulu. Oh iya. Pangap ya? Ya tapi Panglima Polri ya? kan? TNI dong. Oh TNI ya? Aduh, ketahuan banget. Iya. Ini pengetahuannya kurang ya gue ya. Pengetahuan ini politiknya. Bukan, itu politik maksudnya? Militer sih. Ya, militer. Iya, tapi ada kebijaksanaan. Nah, menurut lo gimana kalau kasus Brigadir J? Tiba-tiba langsung ditanya kasus yang berat lu. Gua salah ngomong viral ini. FYP ngeri banget gue ini. Aduh, instansi loh. Iya. Gue sih nggak ada, gue nggak ngikutin berita ya, jujur aja, gue ngikutin. Iya. Takutnya gue kan kalau misalnya ada isu, gue suka gatal buat gue jadiin materi. Gue takut. Jadi lo materi? Enggak. Gue takut gue jadiin materi. Oke. Oke lah, Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week ya. Gimana? Menurut lo? Menurut gue itu. Gue mau ketawa mulu. Gue kalau ngeliat dia mau ketawa mulu tahu anjing. Kalau Citayam Fashion Week menurut gue ya itu karya bangsa sih menurut gue. Karya bangsa sih kalau kata gue itu. Jadi stigma negatif tentang jamet itu jadi berubah gitu. Itu kan tanda-tanda kan kayak jamet, kayak apa namanya alay gitu ya. Ternyata itu tadi quotes guru gue kepake. Iya ya. Kekurangan adalah kelebihan yang belum ditemukan kegunaannya. Coba kalau dia nggak pede berpakai pakaian seperti itu, nggak ada Citayam Fashion Week, adanya Fashion Week doang. Nggak ada Citayam. Padahal dulu kalau orang jalan lewat pakai pakaian kayak gitu, orang cenderung lihatnya apa alay gitu kan. Iya. Sekarang bisa jadi trend center dia. Iya. Bahkan di situs Jepang itu sama-sama nama Harajuku style yang ada di Jepang. Iya. Disama-samain. Bahkan sekarang industri TV aja pada ke situ. Semua konten kreator pada ke situ semua. Berita itu mulu, gue FYP ngeliat itu mulu di TikTok. Kayak gue dipaksa kenal JJ, Slebel, kenal Bonge, kenal Kurma. Dia kenapa Kurma sih nama ini? Kenapa Kurma sih? Nah itu gue belum. Ya mungkin dinamain aja Kurma. Apa lahirnya waktu maghrib kali ya? Kan kalau maghrib kan orang takjilnya Kurma. Lagi puasa. Lagi bulan puasa bisa jadi bahwa dia lahir pada saat bapak ibunya lagi makan kurma mungkin. Iya, Bonge juga. Kan kalau Bonge kalau di Ciracas kan tukang bohong sange. Tukang bohong sange? Tukang bohong sange Bonge itu kayak fuckboy gitu. Kalau di Ciracas ya. Wah, dia mah anaknya Bonge gitu. Kalau Jaksel kan fuckboy. Yeah. Kalau di Ciracas itu Bonge, tukang bohong sange. Jadi mulut-mulut buaya tapi sebenarnya dia sange gitu ya. Nah, itu kenapa namanya Bonge gitu. JJ nggak ada Bang, nggak nemu nih. Kebetulan nggak nemu Bang JJ Bang. Kayaknya Citayam itu sama yang di wawancara gitu bareng nggak sih? Yang kalau gue malah taunya yang Roy sama Nadia. Roy itu pacara JJ Bang. Roy lagi. Bukan. Rangga. Rangga siapa? Rangga yang sama Nadia yang pertama kali tuh. Yang pertama kali di ini udah jadian belum? Yang ini gitu. Oh iya, tapi rezekinya beda sama JJ Maroy. Nah itu beda beda circle ya? Saya sama deh kayaknya di situ juga. Sebelum viral itu. Sebelum viral. Kalau sekarang kan JJ sama si Roy itu yang viral tuh. Mana JJ? Mantap banget lagi ya? Bukan, dia marah-marah kan. Oh iya marah enggak? Lihat ya JJ yang merasa capek. Iya ntar foto gitu. Ya jadi artis mah begitulah. Capek gitu. Ya, namanya juga ya konsekuensi viral kan. Terkenal kan akibat bukan tujuan. Asik. Wis. Kuat lagi. Ya iyalah, terkenal kan akibat. Kalau misalnya tujuannya terkenal, berapa banyak orang terkenal yang meninggalnya bunuh diri. Marilyn Monroe, Michael Jackson enggak sih, Michael Jackson katanya masih hidup malah. Mati fasik Michael Jackson mah. Hah?
Dia minum obat tidur mulu, Cing. Itu kan mati fasik berarti dia. Tapi kayak sengaja. Di video-video konspirasi katanya masih hidup. Udah enggak. Udah mati dia. Dia katanya yang video itu kan, yang video amatir dia ada di Bahrain kan. Enggak. Di Bahrain. Bukan kayaknya itu cuma gimmick-gimmick doang dah. Orang luar kan paling jago. Simpson juga ternyata konspirasinya banyak yang hoax itu. The Simpsons. Yang The Simpsons. Yang dibilang udah diomongin sama The Simpsons nih. Iya, sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak ada episode itu juga. Ya cuman fanbase doang yang bikin. Oh. Baru tahu gue kira. Iya. Iya. Tadi apa? Terkenal adalah akibat. Iya, terkenal kan akibat sih. Kalau lo jadikan terkenal sebagai tujuan, justru bahaya. Justru bahaya. Karena jadi kagak tahu terkenal tuh kayak gimana rasanya. Ariel Noah aja kalau sholat Jumat jadi meet and greet masjidnya. Kan sesulit itu, mau ibadah sulit ya kan, mau beli es sulit, mau makan pinggir jalan sulit. Iya. Nah lo kemarin nonton Noah? Di pinggir banget lagi lo, kok bisa sedekat itu sih? Itu acara apaan? acara BUMN itu, diundang aja itu buat datang nonton. Lo? Iya, diundang. Terus lo deket banget? Orang cuma sejengkal doang. Segini? Nggak sejengkal banget sih, itu pengandaian doang sih. Ya gue gangguin dia nyanyi lah kalau misalnya itu mah. Stand mic-nya gue yang ada. Iya. Ya setempongan lah. Iya. Setempongan ya. Setempongan bisa. Segitu tuh ya. Set gitu. Ya, kalau sejengkal ya. Kayaknya. Dia ngeliat lu? Ngeliat sih kayaknya. Lu di ini enggak? Enggak kayaknya. Di notice juga gimana? Yang di notice siapa sih? Yang di notice Idi, apa namanya? Idi lagi. Yang di notice itu penonton yang di bawah. Jadi itu kan di lantai di Sarinah itu kan, di gedung paling atas. Nah, gedung paling atas, bukan di depan. Yang di tangga-tangga itu. Yang teras, di teras ya di situ. Iya. Nah, itu tuh suaranya sampai ke bawah. Suara konsernya itu. Nah, orang-orang pada nunggu di situ. Kayak ikut nyanyi gitu. Nah, Arielnya notice di situ. Wah, yang bawah juga pada nyanyi. Arielnya nginin mic ke bawah. Kan nggak mungkin kedengeran juga ya? Iya. Kejauhan juga ya? Iya, kayak itu gimmick aja. Iya sih. Gitu. Emang. Tapi kalau lo emang dekat Banget, sejengkal lah. Lo emang sekagum itu sama Ariel Noah ya? Ariel itu ya, aduh gue takut peres nih jadi gini. Peres lagi. Takut baper. Bukan baper. Apa sih dibilangnya kalau misalnya bonge? Bukan. Apaan istilahnya? Lebay. Oh iya, takut dibilang lebay. Kenapa? Ya karena gue kan baca buku yang kisah lainnya, bukunya Noah tuh yang kisah lainnya, lirik-liriknya, terus referensi bacaan-bacaannya Ariel gitu. Itu kayaknya cara Ariel memandang dunia tuh kayak cara gue memandang dunia gitu. Jadi Ariel itu lo banget. Nah kan ini makanya jadi lebay kan? Enggak lah, maksudnya cara pandangnya. Iya, cara pandangnya kayaknya ya. Iya. Kalau lo ngerasa mirip fisik baru lo lebay. Iya. Cara pandangnya aja. Iya. Kali Gibran juga gue suka kali Gibran. Saya patah. Iya. Kan Yesus anak Tuhan gitu-gitu. Gue suka. Nah Ariel ini kenapa? Apa pandangannya misalnya yang lo inget? Ini kayaknya gue banget dah gitu. Ariel itu menurut gue dia ini ya stoik banget gitu. Apa? Stoikisme. Oke. Stoikisme buat kayak apa sih stoikisme? Gue sering denger ya, stoikisme itu ya mencintai takdir sendiri, Cing. Karena ibadah terbesar manusia kan katanya bukan beribadah kan, maksudnya ibadah terbesar manusia kan mencintai takdirnya sendiri. Nah, stoikisme itu ya semua berjalan dengan apa adanya lah, nggak usah terlalu berekspektasi tinggi. Itu ekspektasi pun kayak sekedarnya aja. Jadi kalau misalnya gua ujian ya paling gua dapat 5 gitu. Jadi ketika dapat 6 udah seneng. Oke. Gitu loh. Jadi nggak terlalu berekspektasi tinggi lah, karena kan dunia kan isinya kecewa doang, Cing. Jangan situ dong lo. Kalau lagi gitu-gitu ya, lo langsung lihat situ. Iya, dunia kan isinya kecewa doang, Cing. Maksudnya ada yang kecewa? Ada, ke cowok juga ada. Yang ke cowok juga ada. Iya. Ya kan dunia kan isinya. Kok dunia isinya kecewa doang? Ya maksudnya dari lo sangat pesimis memandang dunia. Nah itu dia, stoik itu seakan-akan kita pesimis. Padahal sebenarnya itu nggak pesimis juga. Itu kayak berserah aja sebenarnya. Ya kan kalau kata teman-teman kampus juga kan, ngapain sih terlalu dikejar dunia ini? Ini kan hukuman Nabi Adam gitu. Dunia kan hukuman Nabi Adam. Kenapa terlalu dikejar? Ya kan Nabi Adam kan diturun ke bumi. Iya. Tapi kan memang kita udah Nabi Adam diciptakan untuk jadi khalifah sebelum dia dihukum.
dia udah diciptakan memang untuk menjadi khalifah di atas dunia ini. Iya. Cuma turunnya aja penyebabnya. Iya. Jadi lu jangan melihat ini sebagai hukuman. Mama Dede susah juga. Kalau host 12 tahun bergaul sama pendakwa, sulit juga sih. Iya, maksudnya nggak kata-kata kiasannya gitu. Kiasannya gitu. Nggak usah terlalu dikejar banget gitu. Orang kalau toh lo sedang menjalani akibat hukuman. Iya, karena kan masalah turun ke dunia bersama dengan penyelesaiannya. Iya. Terus apa yang dipanikin gitu. Ya kan? Pasti ada ya penyelesaian. Pasti ada. Maksudnya ayam aja, kalau kata mak gua ayam aja punya ceker doang hidup gitu. Masa lu dikasih privilege banyak sama yang maha kuasa, khawatir besok mau makan apa. Jadi sangat islami dong pandangan stoikisme ini. Ya bisa dibilang sangat nggak islami juga sih. Maksudnya emang banyak sudut pandang yang bersyukurnya, berserahnya itu Islam banget gitu. Walaupun akarnya bukan. Iya, akarnya mungkin bukan dari Islam mungkin. Pandangannya sangat Islami lah. Iya. Sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dan itu lagi viral banget kan di YouTube-nya Ferry Irwandi tuh, di Deddy Corbuzier lagi dibahas. Karena emang orang zaman sekarang tuh gue nggak ngerti. Maksudnya kita tuh sering banget ngelihat sosial media terus ngebandingin kelebihan orang lain sama kekurangan kita. Jadinya sedih terus isinya gitu. Kalau kata dosen gue tuh dosen gue tuh pernah bilang, kita tuh bisa loh, maksudnya naik pesawat yang kita nggak kenal pilotnya siapa. Tapi kita yakin kita bakalan selamat sampai tujuan. Tapi kita yang sudah tahu Tuhan kita siapa, kok panik menjalani kehidupan ini gitu. Kenapa nggak bisa kita samain ketika kita ngarungin udara sama pesawat yang pilotnya nggak kita kenal dengan ngarungin kehidupan ini. Gitu. Ini. Iya, yang udah pasti gitu, yang udah pasti jodohnya siapa, rezekinya berapa. Ya kan? Kalau kata mama gua kan, kalau kata apa? Bukan mak gua. Kata guru ngaji gua kan, koruptor kalau nggak korupsi, koruptor yang korupsi 1 miliar, dia nggak korupsi pun rezekinya mau 1 miliar. Harusnya. Dia akan dapat sebenarnya 1 miliar. Sebenarnya tetap 1 miliar, cuman caranya dia ngambil kan itu beda-beda. Jadi sebenarnya santai aja, nggak usah serakah. Iya. Karena yang pasti datang kita diemin aja, dia bakalan nyamperin. Ya nggak pasti kita kejar mati-matian juga nggak bakalan dapat. Makanya dibilang rezeki nggak bakal kemana. Rezeki nggak bakal kemana, cuman jangan nggak kemana-mana juga. Susah dapat rezeki. Nah ini karena Rahmat ini adalah mahasiswa filsafat. Udah enggak ya? Udah DO. Yang DO makanya jadi begini dia. Makanya jadinya setengah-setengah jadinya. Jadi setengah-setengah. Lo bukan terusin, Matt? Enggak, udah DO kemarin. Udah pindah jurusan bukan lo? Enggak. Kayaknya gue pindah kampus aja. Kayak gue pindah kampus aja. Iya. Kalau ditawarin pindah jurusan kayaknya pindah kampus aja. Kayak kalau negeri nggak bisa dah. Untuk di pekerjaan gue yang sekarang gitu. Aku kalau di sinetron, kalau di series kan sulit ya. Ketinggalan banyak. Kemudian gue ke kampus-kampus swasta aja. Iya. Emang kalau kampus swasta mungkin lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Iya. Yang kan bayaran. Ya betul. Bayaran. Nah kalau ngomongin rezeki, Matt, gue pernah inget nih, gue dengernya dari siapa ya? Dari seorang pemuka agama juga kayaknya. Ya. Kisah tentang dua imam ini. Aku lupa mulu padahal itu. Hah? Ya antara itu deh. Ya, mengenai rezeki harus dicari atau rezeki lo tunggu aja, gitu. Jadi imam ini datang ke rumah imam yang satu, berdebat masalah ini. Iya. Kata yang satu, yang satu, rezeki mah ditunggu aja, ntar bakal datang sendiri. Kalau yang ini bilang, ya harus dicari dong guru, katanya gitu. Kalau nggak ini gimana kita bayar rezeki? Ya udah, kita berserah dengan pandangan masing-masing. Imam yang satu pergi. Yang satu pergi melakukan kegiatan untuk mencari rezeki. Dapat akhirnya dia rezeki buah anggur. Gue mau datang nih ke imam yang ini. Nih, kalau mau dapat rezeki anggur, lo harus keluar. Gitu. Datang dia balik tuh ke rumah si imam itu. Nih kasih tahu nih, guru, kalau mau dapat anggur, lo harus keluar. Kata si imam itu, gue boleh nggak minta anggur? Ya boleh. Kata imam itu, tuh, gue nggak kemana-mana dapat anggur. Jadi yang mana yang benar? Tapi usaha dan doa juga penting sih, Cing. Perjuangan dan doa, kalau itu Roma Irama. Iya, jadi waktu zaman Nabi Musa ya,
Tuh, gue demennya sama Rahmat ini nih, semakin tahu. Gue ngomong Imam ini dia kan Nabi Musa. Iya. Ada nenek-nenek datang ke Nabi Musa. Iya. Nabi Musa, saya pengen banget punya anak gitu. Saya udah nikah puluhan tahun nggak punya anak. Iya. Akhirnya Nabi Musa ngomong kan sama Allah kan. Iya. Kan Nabi Musa kan teman bercakapnya Allah kan. Iya, bisa dia memang. Nanya, ini nenek-nenek ini tolong dikabulin. Dia pengen punya anak. Nabi Musa, sesungguhnya emang nenek itu ditakdirkan emang tidak punya anak. Dia mau kayak gimana pun gak bakalan bisa punya anak. Oh ya udah. Akhirnya dibilang, Nek, mohon maaf nih, emang ditakdirin di Lauhul Mahfuz, emang nenek gak bakal punya anak. Gitu. Akhirnya pergi, setiap bulan datang neneknya nanyain, gimana udah ada perubahan belum nih? Perubahan untuk takdirnya ditanya lagi. Jawabannya tetap sama. Nek, emang ditakdirin gak punya anak, emang takdirnya tuh ya berumah tangga tapi nggak punya anak gitu. Kalaupun mungkin ya mikirnya nenek itu berarti harus punya istri lagi, cuman dia tetap kekeh gitu, tetap berusaha gitu ya. Sampai beberapa tahun kemudian, sampai setahun datang lagi, jawabannya tetap sama, terus nenek itu ngilang selama beberapa bulan. Healing. Bukan healing sih. Zaman itu belum ada healing. Belum ada healing. Balik juga belum buka. Waktu itu puncak juga belum ada, Rindu Alam. Iya. Nah, jadi setelah 9 bulan kemudian, nenek itu datang bawa bayi. Nah, punya anak. Kok bisa punya anak? Kata Nabi Musa. Kata Nabi Musa, kok bisa punya anak? Iya, karena saya berdoa dan berusaha. Akhirnya ditanya dong sama Allah. Katanya, ini nenek ini kagak punya anak, kok dia bisa punya anak? Terus kata Allah, Nabi Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdirku. Jadi kalau Allah luluh nih ya, apapun bisa terjadi. Kun fayakun. Tapi itu udah takdirnya berarti. Tapi kan tadi dibilang takdirnya itu. Nah ini konsep ini jadi paradoks nih. Dia itu takdirnya dong. Kan segala sesuatu takdir. Berarti takdirnya dia punya anak. Iya, tapi kan sebelumnya kan dibilang takdirnya itu nggak punya anak. Tapi dengan dia berdoa dan berusaha, akhirnya Allah luluh terus ngasih dia anak. Karena ternyata rahmatnya itu mendahului takdirnya. Gitu sih. Tapi paradoksnya itu juga sih. Mungkin takdirnya kalau lo selama perjalanan hidup lo melakukan hal ini itu ya takdir lo seperti ini. Tapi begitu lo melakukan ini itu yang lain, takdir lo ada lagi gitu. Ya nggak? Bisa jadi. Takdir itu memang kita yang memilih. Selama belum jadi. Kayak yang itu loh. Umar bin Khattab apa siapa gitu. Ya. Yang mau masuk ke kota. Kotanya lagi ada wabah. Terus dia nggak jadi masuk ke situ. Terus pada nanya, kok nggak berserah diri artinya lo? Karena kan takdir lo mau ke situ. Terus Sayyidina Umar bilang, gue menghindari takdir ini untuk masuk ke takdir yang lain. Iya. Gue juga pernah dengar sih, takdir itu sebenarnya ini soal PG. PG itu apa? Pilihan ganda. Iya, binari. Binari 0 atau 1 iya. Iya, binari. Kalau lo 1 akan ada cabang lagi. Iya. Lo pilih ini akan ada cabang lagi. Tapi kita nggak bisa milih di luar pilihan itu. Betul. Di luar pilihan itu. Jadi tetap terbatas juga pilihannya. Iya. Sebenarnya tetap terbatas juga. Tapi setidaknya dipilih. Tapi setidaknya ada pilihan. Setidaknya ada pilihan. Setidaknya dapat nilai ngisi. Iya. Kan kalau di guru kan, guru kan dulu ada nilai capek kan. Iya, nah, iya. itu nilai plusnya mungkin ya. Nih takdir nih, gue minum nih. Gue nggak jadi tuh. Takdir juga, takdir nggak akhirnya gue nggak minum. Iya sih. Akhirnya, tapi kan nanti juga bakal minum lagi. Nah, takdirnya berarti minum, Cing. Iya. Ya kan? Jadi takdir itu sesuatu yang udah terjadi. Kalau lo belum terjadi, lo jangan khawatir karena bukan mungkin saja bisa Allah menyediakan takdir yang lain. Jadi pada saat lo putus asa, pada saat lo ngerasa nggak berhasil, ya nggak selamanya lo ada di situ. Iya, makanya kan sebenarnya menurut gua ya, kayaknya cenayang itu dilarang tuh bukan karena gimana deh, karena bikin hidup nggak asik. Karena kita udah tahu apa. Iya, jadi nggak asik. Kan yang hidup yang jadi menariknya hidup ini karena kita nggak tahu misteri, ya kan? Iya. Gamer kalau misalnya main game Jackie Chan gitu, kan nonton ada tuh spoilernya. Itu jadi nggak seru. Udah tahu levelnya ini mau kemana. Emang harus kita benar-benar buta aja gitu. Kalau misalnya terlalu terang,
kayaknya semua yang terlalu terang itu menyilaukan. Anjay. Akhirnya jalan nggak fokus. Kayak harus ada gelap, ada terang, ada gelap, ada terang, biar istirahat. Jadi ada manusia dan kuda waktu itu. Oke. Saat itu dikisahkan ada manusia dan kuda, Cing. Iya. Oke. Ada manusia dan kuda. Manusia itu ngelihat tujuannya, gue kayaknya nggak mungkin nyampe ke sana. Iya. Terus kata kuda, lihat kaki lu masih bisa ngelangkah nggak? Masih Kok bisa ngomong? Kan emang fiktif ceritanya. Oh. Emang fiktif. Jangan semua dilogikain, Cing. Iya. Ini kan ini kalau nggak salah dari buku fiktif dah, fiksi fantasi gitu. Iya. Lihat kaki lu masih bisa melangkah. Iya. Masih jalanin itu. Cepat atau lambat tujuanmu nyampe. Yang penting kita nggak berhenti untuk melangkah. Walaupun melupakanmu kan, kata Ariel. Terus melangkah melupakanmu. Iya. Lelah hati perhatikan sikapmu. Engkau bukanlah segalaku. Ya, karena yang segalanya adalah Allah. Wah, filosofis banget kan lagu itu. Bukan tempat untuk Hentikan langkah. Bukan tempat untuk hentikan langkah, karena tempat untuk menghentikan langkah kita adalah masjid. Ketika dengar azan, kita menghentikan langkah, kita ke masjid. Betul. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Jadi semua yang kotor-kotor masalah kita pasti bakalan dihapus sama rezeki dari Allah dalam berbentuk hujan. Itulah. Nah, kuda ini. Kuda apa? Kenapa jadi kuda? Yang kasih tahu orang itu kenapa kuda maksudnya? Gue pikir apa kuda itu? Cuman tokoh doang. Itu bisa diganti beruang. Bisa diganti platipus ya. Apa ya? Komodo juga ya. Enggak, mungkin saja kayak gitu. Gue pernah ngeliat di FYP tuh. Iya, kuda. Jadi ada manusia sama kuda. Gue pikir ada apa gitu spesifik lu bilang kuda gitu. Iya. Tapi bisa diganti apaan aja sih. Bisa iya kan bisa ya apa aja bisa diganti apaan aja. Iya. Cerita kodian kan apaan aja bisa diganti. Benar. Kan? Iya. Ini jadi memang perbincangan sama Rahmat. Kayaknya ini perbincangan paling gak jelas kita deh, Cing, dari sebelumnya. Iya. Tapi gue demen. Tapi gue demen ngomong kayak begini gitu. Karena masing-masing orang pasti punya kisah inspiratifnya sendiri. Iya. Yang kayaknya mungkin menurut gue apaan sih gitu aja lo masuk banget di hati. Iya. Gitu kan? Betul. Tapi gue jadi bisa dengerin, oh ternyata ada hal-hal yang gue nggak perhatiin itu sebenarnya dalam maknanya. Itu dia. Kayak manusia dan kuda. Ya kan itu syarat akan makna, Cing. Iya. Iyalah. Tapi kudanya ini aku menunggu tiba-tiba kuda yang ngomong gitu yang semua binatang bisa omongin. Kenapa lo beli kuda? Iya, karena kisahnya kuda. Kisahnya kuda, yang denger kuda. Mungkin kalau waktu itu komodo juga. Iya. Kok ini mati nih? Standby kan nggak mungkin standby. Pakai timer ya? Oh ya mati. Oh kayak di PS gitu ya ini. Di slap satuin ya. Iya. Nanggung, Cing, minta nanggung harusnya. Apa tuh? Kalau di PS, Cing Abdel emang punya PS di rumah? Ya. Ngerental? Iya orang kaya berarti Cing Abdel. Nggak relate berarti sama gua. Hah? Gua yang mati. Dulu gua ada PS1 tapi Pepsi Man mainannya tuh. Iya, berarti orang kaya Cing Abdel hitungannya. Punya ponakan gue. Ya, tetep Cing. Kalau misalnya udah nggak di rental orang kaya, Cing. Iya. Di rental orang kaya, sirupnya marjan di rumah. Orang kaya. Marjan yang hijau. Kaya. Kalau yang miskin merah. Iya. Padahal saat itu gue merasa menjadi manusia yang miskin tuh. Gue ada PS nih di rumah. Tapi saat itu gue dalam kondisi nggak bisa kemana-mana. Gue lagi dikurung sama pandemi zaman itu. Bukan, belum pandemi dong. Kirain udah ada COVID 2007. Itu terjadi tahun 2000 awal deh. 2000 awal. 2000. Masih 4 tahun gue. 4 tahun ya. 4 tahun. Udah ada PS,
di rumah gue itu karena ponakan gue main. Tapi gue merasa menjadi manusia yang paling miskin karena gue nggak bisa kemana-mana. Gue dikurung, tidak boleh pergi keluar rumah oleh keluarga gue. Tapi gue nggak apa-apa asal ada PS sih. Kalau gue dikurung juga nggak apa-apa asal ada PS. Kalau gue mungkin ya di posisi gue ya. Kan kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau kan, ya kan. Padahal sekarang orang rumahnya udah nggak ada rumput ya. Nggak ada, Jadi udah nggak dilihat sebenarnya tuh quotes itu tuh. Rumput tetangga lebih hijau. Lebih hijau. Kita selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Iya. Padahal tetangga itu akan melihat rumput kita juga lebih hijau karena kita adalah tetangganya dia. Gimana tuh? Itu paradoks juga tuh. Iya. Gue ngeliat rumput lo lebih hijau. Gue juga ngeliat. Karena lo adalah tetangga gue. Iya. Nah pada saat yang bersamaan gue adalah tetangga gua. Jadi gua ngeliat rumput lebih jauh. Mending kita pindah rumah di tetanggaan. Biar gak tetanggaan gitu, biar nggak usah saling ijo-ijoan, cing. Iya nggak sih? Makanya orang-orang kampung tuh jauh-jauh kan dari tetangganya. Biar apa? Biar kagak iri. Biar nggak deket dong. Iya sih. Soalnya gini. Menurut gua rumah yang terlalu deket-dekatan itu sumber fitnah. Karena? Dulu ya saudara gua tuh rumahnya kontrakan gitu. Kayak ngomong apa tuh kedengeran. Ngomong apa kedengeran. Nah, jadi dia itu justru rukunnya itu karena tetangganya. Kalau ada tetangga jadi males berantem gitu. Iya. Jadi rukunnya itu karena tetangganya, berantemnya juga karena tetangganya. Gitu loh. Jadi kayaknya jadi kita menyerahkan mahligai rumah tangga kita kepada tetangga. Bisa jadi itu, Cing. Karena waktu itu ada saudara gua yang dia itu nggak jadi cerai karena tetangga. Nggak jadi cerai. Ada yang cerai karena tetangga, nggak jadi cerai karena tetangga. Yang cerai karena tetangga, gaji istrinya lebih gede. Dia selalu diomongin sama bapak tetangganya. Lu pasti bakal diinjek-injek sama istri lu. Akhirnya istrinya nggak disuruh kerja. Yang biasanya dapat 8 juta sebulan, 3 juta sama 5 juta. Akhirnya jadi 3 juta. Jadi berantemnya gara-gara masalah ekonomi. Ada juga yang tadinya mau cerai, nggak jadi cerai. Karena istrinya nuduh dia selingkuh. Sama tetangga? Bukan. Nuduh dia selingkuh sama teman kantornya karena bau parfum. Nah, tetangganya yang ngasih tahu itu tuh bukan karena dia jalan sama cewek, karena dia habis dari condet tadi gua lihat. Jadi nggak jadi tuduhan itu. Gua nggak tahu ya di belakangnya apakah itu dibayar sama saudara gua supaya ngomong dia dari condet, ya kan? Tapi kan orang rumah itu kadang-kadang lebih percaya omongan tetangga, Cing. Sebelum ada FYP yang pertama di Indonesia, tukang sayur. Pada ngumpul di situ semua. Itu FYP semua itu. Tukang sayur, harusnya di TikTok tuh namanya bukan FYP. Apa? TK. Kok TK sih? TK apa? TS. Tukang sayur. Dari mana? Hah? TK dari mana? Tukang kuda ya. Kenapa kuda terus ya gue ya? Anjir, gue kalah mencatur mulu. Jadi FYP timeline itu tuh terinspirasi dari tukang sayur. Iya. Semua informasi ngumpul di situ. Ini Bu Ratna. Iya. Itu Bu Ajeng anaknya ambil luar nikah. Itu kayak bikin status. Iya. Analoginya dia kayak bikin status. Iya. Bu Ida komen, ya kan. Tukang sayur ini diem aja, jadi wadah doang. Nah, tukang sayur yang memviralkan ke komplek lain. Jadi sebelum adanya sosial media, tukang sayur itu adalah cikal bakal Facebook, Twitter, TikTok, tukang sayur. Makanya kita tuh nggak heran kalau misalnya sekarang netizen kita mulutnya pada kayak gitu. Karena emang udah punya bakat ya kayak begitu, Cing. Karena dari dulu FYP udah ada, timeline udah ada, cuman perantaranya tukang sayur. Tapi di luar negeri juga kayak begitu. Nggak ada tukang sayur, Cing. Iya, makanya kok bisa nggak ada tukang sayur tapi bisa model-model begitu? Netizennya? Dia udah ada tukang sayur. Dia ada tukang fruit, tukang buah dong itu. Lo nggak tahu bahasa Inggrisnya sayur anjir. Jadi nggak dapet nih. Apa sih bahasa Inggrisnya sayur? Vegetable. Iya. Harusnya vegetable order.
Wah. Masa vegetable order ya. Iya. Ya, tapi nggak ada sih, gue nggak pernah sih ngeliat Tom Cruise beli sayur Iya. di depan komplek. Ya Tom Cruise. Tom yang lain. Thomas Jordan. Oke lah, Rahmat, terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan show-nya, ini gue rasa udah habis ini. Tapi kalaupun masih ada, segera lo beli show COVID-19 Pro Max. Ya. Di Juar Cafe tanggal 13 Agustus 2022. Kuotanya cuma 200 penonton, jadi cepet-cepet aja. Ya. Presale-nya juga udah habis, sekarang tinggal ada harga normal. Ya. Silakan di belinya di mana? Apanya? Belinya Itu di nomor kontak itu tuh. Oh, di kontak itu. Di kontak itu. Ya ntar di ini ada di deskripsi ada. Di deskripsi ada. Di deskripsi ada atau tinggal Ditolong banget sama yang mau beli tiket. Hah? Jadi yang mau ngechat ke nomor WhatsApp itu cuman keperluan untuk beli tiket ya. Jangan nanyain kapan upload YouTube. Oh. Kadang-kadang suka gitu, Cing. Oh. Karena adminnya bukan saya. Oh. Itu aja sih disclaimer. Ya. Jadi langsung aja DM aja kalau mau nanya itu. DM ke Instagramnya Iya. Rahmat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang kuda dan manusia juga bisa DM. Iya. Itu yang masih belum terjawab. Masih belum Kenapa terjawab, harus masih belum terjawab. Kuda. Gue kira ada filosofi dari kuda apa gitu. Ada Cuma filosofi kuda dari doang kuda. ngomong. Nggak ada. filosofi dari kuda. Nanti mungkin di next wawancara ya. Iya. Kita akan jelaskan filosofi kuda apa. Iya. Oke, Rahmat, terima kasih. Sehat terus, mudah-mudahan. Amin. Rekor tidak kena COVID-nya terus berlanjut. Amin. Iya. Nggak kena COVID tapi kena cacar monyet. Jangan dong. Enggak. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Dah.